Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5 kelas Palembang, ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Ekonomi Suatu Perbandingan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Elvina Febriani sebagai moderator dan penyaji, dan rekan saya, Serla Winanda sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja. Definisi dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lain-lain. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik distribusi, konsumsi, maupun investasi, yang secara terintegrasi membentuk suatu kesatuan utuh yang teratur dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Baiklah, selanjutnya ada klasifikasi sistem ekonomi. Klasifikasi ini terdapat 4 poin. Yang pertama, sistem tradisi atau traditional economy. Yang kedua, sistem komando atau command economy. Yang ketiga, sistem pasar atau market economy. Dan yang terakhir, sistem kapitalis atau capitalist economy. Selanjutnya ada sistem tradisional. Sistem tradisional mekanismenya berdasarkan tradisi dalam perekonomian yang masih berada dalam tahap sederhana, di mana kegiatan ekonomi ini sangat terbatas. Jumlah penduduknya masih sangat dikit dan saling mengenal. Karena itu, berproduksi tidaklah terlalu dimotivasi semangat untuk mencari keuntungan. Skala produksi ini sangatlah kecil, hanya cukup untuk kebutuhan sendiri. Baiklah, selanjutnya ada sistem komando. Sistem komando ini kegiatannya sangat penting, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi, yang dimana diatur oleh lembaga kekuasaan. Selanjutnya, lembaga yang diberikan hak kekuasaan ekonomi disebut perencanaan terpusat atau central planning. Sistem ekonomi komando sangat menolak ekonomi pasar. Selanjutnya di sini ada sistem pasar. Ekonomi pasar mengandalkan integras kekuatan dan pemerintahan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien, di mana jika harga makin tinggi menunjukkan indikasi bahwa permintaan relatif lebih besar daripada penawaran. Begitu juga sebaliknya. Kelebihan dari sistem pasar ini adalah kecilnya peran pemerintah yang berarti juga menahan biaya birokrasi. Selanjutnya ada sistem kapitalis. Sistem kapitalis ini yaitu sistem ekonomi yang aset-asetnya produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Tidak mencakup pada sistem pemerintahan atau tidak diatur oleh pemerintah. Kapitalis ini terdapat dua, yang pertama kapitalis awal dan kapitalis modern. Institusi dalam ekonomi kapitalis. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Serla. Kepada Saudari Serla kami persilahkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kapitalis awal. Kapitalis awal adalah kapitalis yang berada pada abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Kapitalis berkembang subur di negara-negara Anglo-Sakson. Nilai-nilai yang paling dominan dalam kapitalis adalah individualisme, kemajuan material, dan rasionalitas. Yang selanjutnya yaitu ada kapitalis modern. Adalah sistem ekonomi kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peranan pemerintah, terutama sebagai wasit yang mengawasi jalannya bisnis. Selain itu juga kebebasan individu juga dapat dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan. Penyempurnaan kapitalis juga menyentuh masalah hak kepemilikan. Dalam kapitalis modern, tidak semua aset boleh dimiliki semua individu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya saya akan membahas tentang institusi-institusi dalam ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu ada hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah dalam sistem ekonomi kapitalis adalah hak kepemilikan swasta atau individu. Yang kedua yaitu ada keuntungan.
Dalam masyarakat kapitalis, keuntungan ini juga memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri. Yang ketiga yaitu ada komensarisme, yaitu falsafah hidup di dunia yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan yang sebesar-besarnya selama hidup di dunia. Dalam arti positif, komensarisme adalah gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah meningkatkan nilai guna kehidupan. Yang keempat yaitu adanya kompetisi. Melalui kompetisi ini, tersaringlah individu-individu atau perusahaan yang mampu bekerja secara efisien. Efisien ini akan menggantungkan produsen maupun konsumen, atau baik yang membutuhkan atau maupun yang menawarkan. Yang selanjutnya itu yang terakhir adalah harga. Harga merupakan indikator kelangkaan. Barang dan jasa yang semakin mahal berarti semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungannya meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dalam mekanisme pasar. Yang pertama yaitu adanya persaingan bebas menyebabkan semakin buruknya distribusi pendapatan maupun kekayaan. Yang kedua yaitu dalam kenyataan ada saling mengorbankan antara tujuan efisien keadilan. Masyarakat seperti mengagungkan efisiensi sehingga tidak ada larangan bagi pengusaha untuk meningkatkan efisiensinya. Yang ketiga yaitu prinsip mekanisme pasar jika diterapkan dalam kebijakan politik dapat mendorong kebijakan imperialis, yaitu kebijakan yang bertujuan memperluas wilayah kekuasaan atau politik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sistem ekonomi di beberapa negara. Yang pertama yaitu ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini atau kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berasaskan kebebasan seluas-luasnya. Pada sistem ekonomi ini, pemerintah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Masyarakat memiliki kebebasan penuh dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi liberal ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu tercipta persaingan sehat yang mendorong kemajuan usaha swasta memiliki kesempatan lebih luas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Produksi didasarkan pada permintaan pasar dan adanya perusahaan berusaha pengakuan hak milik oleh negara sehingga mendorong munculnya semangat. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional berasaskan kebiasaan adat istiadat dan tradisi. Masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor ekonomi seadanya. Beberapa ciri dari sistem ekonomi ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian dan teknologi produksi yang masih sederhana. Timbulnya ada rasa kekeluargaan dan gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi keunggulan dari sistem ekonomi ini. Selain itu, kejujuran dalam menjalankan kegiatan ekonomi berupa barter lebih diprioritaskan dibandingkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan jiwa ideologi Pancasila yang mengandung makna demokratis dengan asas kekeluargaan dan kegotong royongan dengan konsep dari, oleh, dan untuk rakyat. Peran pemerintah pada sistem ekonomi ini lebih ditekankan pada pembimbingan dan pengawasan. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah memberikan kebebasan sekalipun campur tangan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Campur tangan pemerintah di sini bertujuan untuk menghindari penguasaan penuh terhadap santer daya ekonomi dari segelintir atau segolongan masyarakat. Karakteristik dari sistem ekonomi campuran ditunjukkan dengan adanya pembatasan oleh negara terhadap penguasaan pihak swasta pada bidang-bidang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kembali lagi kepada Saudari Elvina. Baiklah, di sini saya ingin membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perseorangan maupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya.
Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Baiklah, itulah tadi presentasi kami pada minggu ini mengenai sistem perekonomian suatu perbandingan. Baiklah, kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.